Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Usuluddin, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas psikologi kesehatan yang berjudul Adiksi dan Perilaku Seks. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas psikologi kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Tia Sweptianasari, MPSI. Halo guys, ada yang tahu nggak sih adiksi itu apa? Biar Unul kasih tahu ya, adiksi atau yang sering dikenal dengan kecanduan adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh penggunaan suatu zat secara terus-menerus. Walaupun orang itu telah menyadari bahwasannya jika dia melakukan atau menggunakan zat tersebut akan menimbulkan masalah, seperti sulitnya mengontrol penggunaan tersebut. Bahkan bisa menimbulkan dampak dalam kesehatan dan konsekuensi sosial yang negatif. Nah, orang yang memiliki faktor atau memiliki perilaku adiksi, yaitu seseorang yang berusaha pulih dari kecanduan akan mengalami lapse dan relapse. Apa sih itu lapse dan relapse? Nah, lapse adalah pecandu yang kembali menggunakan zat tersebut, namun ia dengan cepat segera sadar dari menggunakan pakaiannya. Sedangkan relapse adalah pecandu yang kembali menggunakan zat tersebut dengan pola yang lebih lama. Mengapa bisa menjadi tersebut? Karena dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri atau mengontrol hawa nafsunya. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita mendengar apa itu perilaku seksual. Nah, di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai apa itu perilaku seksual. Perilaku seksual itu terjadi saat seseorang sudah mulai masuk masa pubertas, maka organ-organ seksualnya yang ada di dalam tubuh seseorang itu mulai matang karena hormon. Nah, seperti laki-laki yang lebih dipengaruhi oleh hormon testosteron, dan jika pada perempuan lebih dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Nah, hormon-hormon berpengaruh pada syaraf yang mengatur emosi seseorang tersebut dan punya perasaan tertarik secara seksual dengan orang lain maupun objek lain. Nah, bahkan seseorang tersebut itu bisa menjurus melakukan sesuatu seperti ingin mencium, dan melakukan hal yang lainnya, di mana hal tersebut mereka lakukan itu bertujuan untuk mencapai kepuasan seksualnya sendiri, pribadinya. Nah, perilaku-perilaku yang diarahkan pada tujuan untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan tertentu, kepuasan seksual lebih tepatnya sama seseorang tersebut, itu tuh disebut perilaku seksual. Kemudian adiksi seksual itu seringkali menimbulkan masalah psikososial walaupun tidak ada dalam The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Nah, tapi menurut para ahli nih, sekitar 3-6% orang di dunia mengalami gangguan adiksi seks seperti masturbasi berlebihan, terus cybersex, ada juga porn seks dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada riset yang menyatakan bahwa 88% individu yang memiliki adiksi atau perilaku adiksi seks lebih tepatnya, mereka itu punya riwayat gangguan mood, terus gangguan kecemasan, gangguan kepribadian, juga gangguan kompulsif. Bahkan mereka pun bisa sampai memiliki gangguan penggunaan nafsa atau setara dengan obat-obatan. Gejala dan tanda-tanda adiksi dan perilaku seksual.
Yang pertama yaitu tanda-tanda gejala adiksi seksual. Yang pertama yaitu kesulitan mengontrol penggunaan zatnya, seperti ketika seseorang menggunakan narkotika sehari bisa menggunakan 3 kali sehari. Namun ketika ia ingin merasakan kepuasan yang berlebihan, dia akan menggunakan 4-5 kali sehari. Yang kedua yaitu munculnya masalah dalam kehidupan sosial atau pekerjaannya. Mereka yang mempunyai perilaku adiksi biasanya kurang sulit akan fokus sehingga mengganggu pekerjaannya. Yang ketiga yaitu penggunaan yang beresiko. Mereka yang menggunakan narkotika sebenarnya tahu akan resiko, akan tetapi mereka tetap melakukannya. Yang keempat yaitu efek pada kesehatan fisik. Mereka seperti penggunaan yang beresiko, mereka pun tahu akan efek untuk kesehatan, tapi mereka tetap menggunakannya karena mereka itu awalnya penasaran, lalu mencoba, lalu nyaman, sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Yang kedua yaitu tanda-tanda atau gejala perilaku seks. Yang pertama yaitu terobsesi dengan seks, yang kedua sering masturbasi, yang ketiga yaitu sering menonton video, film atau gambar porno. Yang keempat yaitu banyak menghabiskan waktu untuk mencari tempat atau objek untuk menyalurkan hasratnya. Yang kelima yaitu menggunakan bantuan atau perantara seperti alkohol atau narkotika untuk memperlancar kegiatan seksualnya. Yang keenam yaitu sering melakukan parafilia. Mungkin tidak semuanya sering melakukan parafilia. Apakah parafilia itu? Parafilia adalah penyimpangan seksual. Yang ketujuh yaitu sulit untuk menghentikan aktivitas seksual walau tahu bahwa aktivitas itu merugikan diri sendiri. Selanjutnya, bagaimana sih cara pencegahan kecanduan? Kecanduan sebenarnya menjadi gangguan mental yang dapat diatasi. Namun, tidak semua proses pengobatan dapat berjalan dengan lancar. Ada beberapa pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi kecanduan. Antara lain, langkah awalnya yaitu dengan cara membulatkan tekad kita untuk menjauhkan kita dari kecanduan. Selanjutnya, mencari bantuan profesional, yaitu dengan cara terapi individual. Konselor adiksi akan membantu mengantarkan perubahan pada pikiran dan perilaku terkait penyalahgunaan zat dan meningkatkan motivasi untuk melakukan perubahan. Selanjutnya dengan cara grup terapi atau anggota terdiri dari beberapa penyalahgunaan yang sedang dalam proses pemulihan agar dapat saling mendorong dan mendukung dalam membuat perubahan hidup yang berarti. Dalam grup terapi juga didampingi oleh konselor dan adiksi. Selanjutnya, cari dukungan orang sekitar, yaitu support group. Tergantung dalam kelompok sebaya yang juga sedang dalam proses pemulihan dan beradaptasi dalam kegiatan positif. Selanjutnya, pengobatan medis hanya digunakan pada kasus tertentu untuk manajemen gejala putus zat. Pengobatan paling efektif jika didampingi dengan terapi. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.